yang lain tuh udah nggak ada ya, terus kayak pernah dimimpin kakek-kakek tua gitu, kayak dijanjiin bakal umur 14 tahun tuh bakal ada yang berubah, tapi ya namanya di mimpi aku kan nggak tahu apa. Soalnya dia pas pertama kali masuk sekolah, itu aku baru nganterin ke sekolah teh jam 6. Itu jam 8 minta dijemput. Soalnya pas pertama lihat itu kan liburan sekolah. Jadi pas masuk tuh kaget. Semua makhluk yang di sekolah Ada tuh semua. menyapa kayak gitu. Aku pernah ngeliat yang penjilat darah haid. Aku waktu itu lagi kerja kelompok. Pulangnya aku boncengan naik motor sama temen aku, terus lewat. Terus aku ngeliat lagi ngacak-ngacak sampah teh. Terus dia ngejilat. Ya, terus Ada dia yang muja ngejilat. berarti daerah situ. Karena dia nggak bisa sembarangan di satu tempat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabat mistis. Kumaha daramang? Alhamdulillah. Semoga kalian semua yang menonton hari ini channel YouTube Ria Puspita Official dapat keberkahan, amin. Sehat, dilancarkan rezekinya. Yang punya hajat-hajat di tahun-tahun sebelumnya biar tahun ini dikabulkan semua sama Allah Subhanahu wa taala. Dan buat sahabat mistis yang mau jadi narasumber, baik mau jadi narasumber di studio, mau jadi narasumber aku saat penelusuran, boleh langsung hubungi admin ada di sini. Nah, kalau kalian mau konsultasi, penanganan, ngundang aku ke rumah kalian atau datang ke tempat praktek aku, boleh hubungi dua admin aku, ada Ririn, ada admin Sasi. Nah, yang masih komplain kok belum dibales, belum dapat jawaban, tunggu sebentar. Akunya cuma satu, yang nanya banyak bener. Yang dikerjainnya juga lagi banyak ya. Kadang lagi ngomong anak saya, jadi saya bagi-bagi waktunya, sabar. Karena kalau sabar nanti hasilnya juga jadi puas ya. Kali ini aduh ada narasumber kita cakep-cakep banget. Jadi kameramen saya pada seger ngelihatnya. Siapa dia? Kita kenalan dulu. Assalamualaikum. Waalaikumsalam teh. Boleh satu-satu kenalan sama sahabat mistis, siapa namanya, tinggalnya di mana? Iya, nama aku Pipit. Kita berdua dari Tangerang, ini adikku. Namanya siapa sayang? Sama aku Ririn. Oh Ririn, Iya. bukan admin aku kan? Oke. Namanya sama, tinggal juga di Tangerang. Iya. Jauh nggak ke sini? Lumayan. Lumayan. Oke. Kita langsung tanya aja Iya. ke Pipit sama Ririn. Siapa yang mau ngobrol dulu nih? Ririn dulu. Ririn duluan. Ceritain bagaimana awal cerita kejadiannya, tahun berapa? Silakan. Jadi aku tahun kemarin pernah mimpinya tuh kayak pernah dimimpin kakek-kakek tua gitu, kayak dijanjiin bakal umur 14 tahun tuh bakal ada yang berubah, tapi ya namanya di mimpi aku kan nggak tahu apa, jadi ya aku nggak langsung kayak ngaku besar gitu. Terus aku kan suka nginep di rumah kontrakan mbakku di agensi, naik Grab. Nah waktu menjelang maghrib aku kan lewat gang rumah dia, terus di gang rumah dia itu emang ada rawa. Dia siapa nih? Mbak? Oh, Di gang itu ya Mbak Dian. Mbak ada Dian tuh. Namanya Mbak Dian ya? Mbak Pipin. Iya. Oke. Terus kayak bayangan aja sih teh, kayak sekelibet hilang gitu. Kan Oke. yang namanya naik Grab langsung itu aja. Oke, itu pas kamu lagi mimpi kakek-kakek itu kamu usia berapa itu? Itu 13 tahun mau menjelang 14. 14 tahunnya sudah atau masih 13 sekarang? Sekarang mau 15. Oh, udah 14 tahun berarti ya, mau 15 Iya. tahun. Nah, dari kejadian mimpi kamu gimana? Seterusnya, selanjutnya apa memang terbukti di umur kamu 14 tahun? Terbukti. Gimana tuh? Terbukti waktu itu aku sama mbakku tuh ke salah satu mall di Tangerang mau nonton film bioskop. Terus nonton parkirannya tuh di atas teh motor. Terus pas naiknya itu emang di tanjakannya itu udah feeling nggak enak, kayak ada yang ngeliatin gitu pakai jubah. Terus pas nonton sih aman-aman aja, pas baliknya itu kan muter gitu ya teh, terus lewat kayak gapura. Gapura aku ngeliat
ada cewek terus begini terus mukanya hancur. Terus aku kan pertama kali baru lihat itu, aku cerita sama mbak aku pas mau bayar parkir gitu. Kamu bilang gimana kalau Mbak Pipit? Mbak, itu di depan situ ada cewek gitu, cewek mukanya hancur, berdarah-darah gitu. Terus respon Mbak Pipit? Terus respon aku kayak gimana kataku gitu kan. Terus itu di gapura yang kayak gini kan ada tuh ya Koko gitu. Terus tuh dia tuh mau nangis teh, soalnya kayak itu kenapa ya, itu tadi apa ya kayak gitu kan. Terus abis itu yaudah nanti ke rumah gue, nanti kita sholat deh gitu kan. Terus abis itu selama di jalan gitu ya, dia tuh ngeliat banyak teh, ngeliat banyak. Terus pas di rumah kan aku suruh masuk duluan, terus dia ngeliat ada cowok juga di tangga duduk gitu teh. Di tengah rumah? Iya. Terus habis itu dia gue nggak mau di sini kata dia gitu, ke rumah bapak aja kayak gitu kan. Terus aku nganterin ke rumah bapak. Terus pas di rumah bapak kita sempat ke Pak Ustadz gitu kan. Terus pas ke Pak Ustadz masih mau diobservasi gitu, kayak coba kita lihat dulu 7 hari ke depan ini masih bisa ngeliat apa enggak. Soalnya terus kata Ustadznya bahkan tuh kayak orang-orang yang pesantren aja lama tuh belum tentu bisa ngelihat kayak gini, kayak gitu kan. Terus oh ya udah, pas besokannya aku tuh kayak iseng gitu, kayak coba yuk kita jalan-jalan gitu kan. Lu masih lihat nggak hari ini, kataku gitu. Terus dia masih lihat teh. Terus aku sengaja lewat mall itu lagi gitu kan. Terus abis itu dia lihat tuh banyak teh, ada kan kalau di mall tuh ada tulisan nama gedungnya gitu ya. Itu tuh mereka kayak gelantungan gitu, terus kayak simulasi kayak orang mau nolongin, terus mukanya tuh kayak akar ijo nadi gitu. Terus habis itu ada yang cewek semalam juga ada kayak gitu. Terus oh berarti hari ini masih ngeliat kayak gitu kan. Terus pas besok-besokannya kan pas udah lebaran tuh, aku main ke rumah Pak RT aku lebaran ceritanya. Terus aku cerita tuh apa yang dia lihat gitu kan. Terus pas nyampe rumah kan kita mandi gitu, mandi bareng gitu ya. Terus di tangga pas keluar dari kamar mandi tuh dia udah ketakutan teh, langsung masuk kamar. Terus dia bilang gini, ayo gue mau pulang, gue nggak mau di sini kata dia gitu. Ada siapa kata gue gitu. Terus itu yang di mall itu pindah ke sini semua kayak gitu kan. Siapa itu yang matanya merah? Matanya merah kata gue gitu. Terus aku tuh langsung pakai baju sepake-pakainya aja teh. Terus aku juga denger kayak suara cewek kayak ketawa gitu, kayak hihi gitu-gitu. Terus abis itu aku nengok, aku pikir dia kesurupan kan. Aku tuh tadinya kalau wah ini anak kalau kesurupan gue mau kayak Pak RT tolong Pak RT kayak gitu kan. Histeris iya, pokoknya mau minta cari bantuan, pokoknya mau aku kunci, aku takut kesurupan doang kan. Terus akhirnya pas aku nengok dia nggak kenapa-napa, berarti aku cuma denger yang lain kayak gitu. Terus akhirnya kita ke rumah tuh, ternyata dia cerita pas di jalan itu yang di mall itu ada 8 nongkrong semua di tangga. Terus matanya tuh ada yang merah, ada yang full hitam juga. Terus ngajak gini kayak nengok semua pas kita keluar dari kamar mandi, nengok semua kayak gini, Ririn main yuk gitu semuanya. Jadi dia tuh kayak takut gitu kan. Terus pas sampai rumah kan kita kan udah pokoknya kita ke rumah bapak gitu kan. Terus pas di jalan gitu naik motor gitu, dia nggak mau spion lu turunin kata dia gitu. Gue nggak mau lihat spion gitu. Jadi dia tuh ngelihat diri dia, kepalanya itu sengklek gitu teh. Terus mukanya bukan dia ngeliat kaca tuh kayak gitu. Terus abis itu dia ngerasa berat nih di sini kan. Terus panggil Ustadz gitu ya. Nah, terus pas panggil Ustadz dibersihin kayak gitu. Terus pas sebelumnya juga aku di rumah itu pas bulan puasa. Jadi kan aku mau siapin makanan buat sahur gitu ya. Berdua nih sama dia. Terus pas aku lagi mau ke dapur kan ada kulkas. Terus di kolong itu jadi kaki aku tuh kayak gini. Terus ada yang maju gini teh. Ada yang maju gini. Terus aku lihat itu kepala ular. Kepala ular tapi kayak ular sanca gitu. Tapi ularnya majunya kayak pelan-pelan gini teh. Terus itu warnanya bagus. Warnanya tuh bukan kuning yang norak gitu. Kuningnya bagus kayak gitu ya. Kuning yang norak gimana? Kuning norak ya. Ngejreng banget kayak gitu. Terus habis itu aku teriak kayak gitu.
kayak gitu kan. Terus dia keluar, nah apa sih kata dia gitu kan. Terus ambil senter gitu kan. Nah pas aku teriak itu si ular itu mundur teh pelan-pelan gitu. Terus ada ular aku bilang kayak gitu. Terus pas disenterin dicari kemanapun gak ada ularnya, tapi aku nggak mikir itu ular jadi-jadinya, aku nggak mikir. Terus abis itu kata dia lu salah lihat kali kata dia gitu. Terus aku mikir kayak apa aku salah lihat kayak gitu kan. Nah pas besokannya dia tuh mandi tuh tengah malam teh, soalnya dia lagi libur sekolah jadi kayak mandinya entar-entaran aja lah gitu. Terus pas lagi masak air gitu ya, pas nuang ke bak, aku kan di kamar, ularnya lewat ngeliatin dia kayak gini gitu. Kayak jalan aja iya, gitu. tapi dia tuh kayak nge-freeze gitu, nggak bisa teriak kayak minta tolong ke aku, terus nggak bisa teriak juga kayak mau kabur gitu kan. Terus habis itu pas ularnya udah pergi, terus dia ke kamar, terus dia ngomong gini, dia nggak jadi mandi jadinya. Dia ngomong gini, kan dia manggil aku Riz gitu ya. Riz, gue lihat ular yang lu lihat, kata dia gitu. Tuh kan berarti benar ada, kataku gitu kan. Terus habis itu, yaudah bentar, kita telepon Pak RT, aku bilang gitu. Terus habis itu pas aku telepon Pak RT, kebetulan Pak RT-nya tuh lagi di luar kota. Terus akhirnya kirim satpam. Terus pas satpam datang, kita tuh berdua tuh sampai mau keluar aja bukain gerbang tuh kayak gini nih. Sampai gandengan banget lah. Karena takutnya tiba-tiba langsung kayak gitu kan. Terus abis itu satpam datang. Dia bawa tombak teh, bambu gitu. Mana ularnya kayak gitu kan, dicari sampai kayak kan ada kerdus-kerdus kosong yang sampai ditombakin gini-gini. Gak ada. Sampai cari ke plafon kayak gitu-gitu nggak ada. Terus abis itu ya udah mungkin udah kabur kali gitu. Tapi mereka tuh udah mikir kayaknya bukan ular inian gitu kan, bukan ular beneran kata dia gitu. Terus ya udah, itu udah kayak udahlah gitu ya. Terus pas besok-besokannya lagi kan dia ikut ke kantor aku. Nah terus kita ada lewat di salah satu sungai terkenal di Tangerang. Itu dia bilang gini, Riz kalau bisa kita jangan lewat sungai itu yuk, kata dia gitu, jangan lewat ke jembatan itu. Kataku, emang kenapa? Kataku gitu. Iya soalnya di situ tuh ada buaya sekitar kayak 10-an gitu, terus kayak ada yang ketuanya gitu, dia bilang gitu. Kalau gue lewat itu tuh mata mereka tuh langsung kayak gitu, kayak langsung ngeliat kalau dia lewat kayak gitu kan. Terus udah gitu kataku ya nggak bisa kan, harus lewat sini gitu ya. Terus juga pernah kayak lewat kuburan gitu ya teh ya, dia lewat kuburan sama aku. Terus misalnya di kuburan itu tuh ada makam sama pohon kayak gitu ya. Itu terus dia bilang gini, ternyata tuh mereka tuh kalau di makam tuh ini ya pada duduk di makamnya masing-masing, dia bilang kayak gitu. Tapi ada yang manjat pohon, terus ada yang kayak lagi terbang gitu, kata dia gitu. Tapi dari misalnya ada 15 nih makhluk nih, yang 10 tuh pasti nengok, pasti ngeh kalau dia lewat kayak gitu. Terus kayak sini kayak gitu kan. Terus abis itu juga pernah kita tuh lagi jalan beli bensin, terus ada anak yang kecelakaan gitu teh, cowok. Terus dia minta dia bilang gini kayak pasti tiba-tiba pokoknya yang nyamperin gitu ya, pasti lu temennya si temen gua, kata dia gitu kan. Siapa kata dia gitu kan, tapi ngomongnya dalam hati gitu ya, si ini gitu kan, si A gitu. Terus abis itu dia bilang kalau dia tuh kecelakaan. Bahkan kita nggak tahu ada kecelakaan di sekitar situ yang dia sebutin gitu ya. Ternyata masuk berita juga, terus rame ternyata di TikTok juga gitu. Kita nggak tahu. Terus dia gitu, dia cerita kalau misalnya dia tuh punya adik 3, tapi salah satunya tuh masih belum ikhlas sama kepergian dia, kayak gitu. Jadi dia tuh cuman sharing aja kayak gitu. Nah terus jadi posisinya tuh dia mau di wisuda, tapi dia kecelakaan kayak gitu teh. Terus pas besok-besokannya dia tuh datang lagi. Itu sekitar umur berapa dia? SMA mau lulus gitu teh. Terus dia datang lagi, terus dia nanya gitu kayak pas lagi dia main sama cowok yang kecelakaan cowok. Dia kan main sama si A tuh, temennya si yang kecelakaan itu. Terus dia datang, terus dia nanya ke dia gitu, coba tolong tanyain kayak itu wisudanya gimana, kapan, kayak gitu kan. Terus dia nanya kayak yang nggak tahu lah kayak gitu kan. Terus
besok-besokannya ternyata dia tuh di wisuda. Terus dia datang nih pas sore, si almarhum ini datang pas sore, dia lagi di rumah dia. Terus bilang, cerita aja sih, dia duduk di sofa, dia ngomong gini, gue mau cerita, kata dia gitu. Terus dia kan lagi masak mie gini, lu nggak lihat gue lagi masak mie, kata dia gitu. Terus habis itu ya udah gue tungguin, kata dia gitu. Pokoknya bahasanya tuh kayak bahasa sehari-hari gitu teh. Terus habis itu dia duduk nih makan mie, dia cerita, dia bilang katanya tadi nyokap gue gitu kan, mama dia tuh naik ke panggung bawa foto dia, terus dia bilang matanya tuh berkaca-kaca kayak gitu teh, sama wali kelasnya. Maksudnya harusnya kan ada ke dia. Iya, ada dia gitu kan yang di situ. Terus ya dia cuma dengerin aja. Nah terus kan pas aku pulang kerja dia cerita kan. Terus abis itu pas mamanya, aku ada kontak mamanya, aku lihat IG-nya belum update. Tapi setelah beberapa jam itu update persis sama yang diceritain sama dia kayak gitu. Terus abis itu dia nggak pernah datang lagi. Mungkin emang karena Emang udah pengen selesai, wisuda kayak gitu ya. Terus juga pernah tuh teh, dia tuh mimpi. Jadi dia mimpi dia tuh lagi di sekolah. Ceritanya dia lagi di sekolah di lapangan. Terus dia tuh kayak dengar speaker yang pemberitahuan gitu, kalau ada orang yang wanita yang mau meninggal kayak gitu, tapi nggak dikasih tahu siapa gitu kan. Terus dia pas pagi-pagi nih sarapan sama aku, Riz, kayaknya hari ini ada yang mau meninggal, kata dia gitu. Terus aku bilang, siapa, kataku gitu. Terus gue nggak tahu siapa, tapi gue mimpi itu yang tadi gitu kan. Terus ya udah aku kayak ya udahlah mungkin salah kayak gitu ya. Terus abis itu pas jam 12 gitu dia cek IG, cek WA, ternyata teman-temannya tuh pada nge-WA-in, soalnya HP dia kan 2, dia ngecek HP yang lama, pada nge-WA-in kalau nginfoin ibu temennya tuh meninggal. Dia tuh suka main teh. Terus pas aku malamnya, aku kan beli bensin kayak gitu ya, beli makan gitu. Terus dia tuh aku pulang dia nangis di kasur. Terus dia bilang gini, terus aku bilang gini, kenapa, kata gitu, kayak kenapa tiba-tiba nangis kayak gitu kan. Terus dia bilang tadi ibunya si X kesini gitu. Nanti aku ada videonya ya, nanti aku kasih. Dan pasti udah tahu Mama Lenta udah nggak ada ya. Terus dia bilang gini, Mama Lenta boleh minta tolong nggak jagain Alenta ya, bilang ke dia jangan telat makan. Mama Alenta sayang sama dia, makanya Mama Alenta kesini karena cuma Ririn doang temen Alenta yang bisa ngeliat Mama Alenta. Anjir, ngomongnya tadi pas gue pergi ya. Jadi pas dia mau ngambil piring ke dapur, terus dia tuh duduk di sofa. Terus akhirnya kan dia lihat tuh ibunya yang udah meninggal itu. Terus dia samperin. Dia pokoknya tuh nggak mau nanya, dia dengerin aja deh kalau ada yang ngomong gitu ya. Terus ngomong kayak gini, pasti Ririn udah tahu ya kalau aku udah meninggal kayak gitu. Terus tolong titip pesen ya buat X, buat anaknya. Kalau Mama X sayang banget sama X, tolong bilangin jangan lupa makan kayak gitu. Terus abis itu pokoknya dia bilang kayak dia sayang banget gitu. Terus dia tuh yang berkaca-kaca teh. Terus dia tuh langsung masuk kamar, dia catat nih di HP, soalnya takut lupa kan yang dia sampein. Kita mau sampein ke anaknya kayak gitu, tapi kita udah sampein sih ke anaknya gitu. Jadi ya nangis sih pas aku sebenarnya nggak tega juga ngasih taunya, cuman kayak amanah juga gitu kan disamperin. Terus juga pernah kayak tetangga gitu ya meninggal, itu udah beberapa tahun yang lalu gitu. Terus dia gitu pertamanya dia lewat makamnya gitu kan, dia tuh senyum teh ke dia. Terus dia ngomong aku, Riz tadi gue kayak ngeliat kakeknya si A gitu kan. Terus abis itu di mana? Itu di makamnya, kata dia gitu kan. Terus abis itu besok-besokannya dia nongkrong di depan rumahnya bareng anaknya yang lagi ngopi teh. Tapi anaknya kan nggak tahu kan, jadi dia hidup. Terus abis itu dia jadinya pas lewat tuh kayak senyumnya sama si bapaknya itu, bukan sama si yang anak yang lagi nongkrong gitu kan. Terus besok-besokannya
orang ini si kakek yang udah meninggal ini nyamperin gitu, kedengeran terus suaranya kayak pas dia lewat juga gitu kayak kayak kamu kayak bahasa isyarat kali ya, kayak kamu lihat saya, kata dia gitu. Terus abis itu dia cuman senyum doang. Terus pas besok-besokannya dia dateng kayak Rin, tolong saya, tolong bilangin, intinya dia tuh pengen dikunjungin makamnya gitu, minimal tuh. Jadi jangan pas hari besar aja gitu teh. Iya, jangan kalau lebaran atau Iya, apa ya. kalau bisa 2 bulan sekali. Iya, kayak setidaknya gitu. ya hari Jumat gitu. Iya, pengennya kayak gitu. Terus akhirnya pokoknya ngomong terus gitu kan. Terus akhirnya dia pas hari Minggu ngajak aku, Riz, ayo kita temenin ke rumahnya ini gitu kan. Gue mau ngomong sama anaknya kayak gitu kan. Terus pas kita udah nyampein, dia kayak bengong gitu kan. Maksudnya bapaknya udah lama meninggal gitu kan. Terus ya udah, yang penting kita udah sampein kayak gitu. Tapi ada nggak yang dari mereka yang kamu kasih tahu kayak apa sih Ririn? Masa Ya, sih ada ada. aja. Tapi kalau yang anak yang tadi tuh yang bapaknya lama meninggal cuma nge-freeze aja dia kayak bingung. Iya bingung kayak makanya aku cerita dulu awalnya, sejak awal ini bisa ngeliat dari Februari itu kayak bayang-bayang gitu kan. Terus aku bilang kita juga udah ke Ustadz gitu kan. Terus jadi kita tuh ke Ustadz disaranin sama penunggu rumah kita teh. Jadi dia bilang gini, komunikasi ke dia, Ririn, kamu coba ke Pak Ustadz yang dulu pernah kesini, spesifik dia nenek-nenek, ngejelasin, ya penunggu rumah iya. bapakku gitu, yang pernah kesini 4 tahun lalu bawa mobil gitu. Terus kita kayak inget-inget siapa ya? Oh iya si Ustadz W gitu kan. Terus kita ke sono, terus dia itu ngikut teh. Dia nggak gonceng kayak gini, kayak cewek-cewek gitu. Terus abis itu pas di rumah Pak Ustadz, aku bilang, Pak Ustadz ini tuh kita kesini justru atas rekomendasi penunggu rumah kita. Aku bilang gitu. Terus kata dia gini, iya itu ikut. Kata dia gitu. Aku bilang kayak, emang ikut? Kata aku gitu. Iya kata dia gitu. Terus aku cerita tuh yang masalah ular, terus masalah segala macam iya itu. gitu kan. Terus dia tuh kayak minta nama orang tua, terus kayak binti kayak gitu ya. Terus pas disebutin dia bilang katanya ini yang ular kuning ini nggak apa-apa, dia bilang gitu, ini dari Pantai Selatan gitu teh. Terus aku tuh kayak, hah? Pantai Selatan? Soalnya kita nggak ada yang orang Jogja kayak gitu kan. Terus abis itu enggak, ini nggak apa-apa kok, ini justru menjaga, kata dia kayak gitu. Tapi terus aku bilang gini, sekarang ada di sini Pak, kata gue gitu. Terus kata dia enggak, lagi nggak ada, kata dia gitu. Tapi yang namanya makhluk gituan tuh pasti kalau mau datang tuh kapan aja kayak gitu, di belakang dia kayak gitu kan. Tapi keluarga ada yang punya keturunan kayak gini nggak? Ada. Oh ada. Siapa? Mama, Jadi papa? kakek aku. Oh, Kakek aku oke. sih katanya suka ngobatin orang yang kena santet kayak gitu. Cuman kan kita kayak cucu-cucu tuh jarang mudik, jadi kayak nggak terlalu tahu banget kayak gitu teh. Tapi Cuma orang tua kamu tahu tentang Ririn? Tahu. Gimana Awalnya gini, bapakku kayak gak percaya gitu ya. Terus abis itu bapakku lama-lama nih ngelihat dia ngomong sendiri kayak lagi jalan gini. Awas minggir, gue mau lewat, padahal nggak ada apa-apa gitu. Terus bapak kayak ini beneran kayak gitu kan. Terus dia tuh seringnya ceritanya ke aku karena aku tuh pertama aku suka horor teh gitu. Aku sering nonton podcast Teteh gitu ya. Terus abis itu jadi dia tuh kalau cerita sama aku tuh langsung cari tahu kayak gitu. Terus abis itu kalau cerita sama bapakku gitu ya, dia tuh kayak dia dengerin gini. Terus abis itu gini, Bapak nggak tahu deh kamu ngomong apa gitu. Kayak jadi dia tuh kayak percuma lah kayak gitu kan. Terus tapi ya tetap aja cerita kayak gitu kan. Terus kalau ibu sih percaya kayak gitu. Terus akhirnya aku kasih tahu nih ke wali kelasnya kayak soalnya dia pas pertama kali masuk sekolah itu aku baru nganterin ke sekolah teh ya jam 6. Itu jam 8 minta dijemput. Soalnya pas pertama lihat itu kan liburan sekolah, jadi pas masuk tuh kaget, semua makhluk yang di sekolah ada tuh semua menyapa kayak gitu, tiba-tiba tahu namanya semua gitu kayak, Hai Ririn, halo Ririn, malah ada yang kerasa kayak
Megang kayak gini, lah, megang nyentuh. gitu. Jadi dia tuh kayak lari ke sini ada gitu kan. Terus akhirnya ya udah aku jemput, aku ya maaf Izin. bohong ya, aku Mm-mm. bilang aku sakit. Terus akhirnya besok-besok aku kasih tahu kalau misalnya dia kebuka lagi nih mata batinnya kayak gitu. Nah, untuk Ririn sendiri, bagaimana nih? Kamu untuk nyikapinnya, apa kamu ngerasa nyaman atau enggak? Awalnya Gimana? sih aku nggak nyaman teh, soalnya Mm-mm. kan pertama kali kebuka lagi, terus tidur juga tidur ayam teh, malas. Kan itu hari libur, kayak tidur jam 3 pagi ntar setengah 8 bangun gitu. Terus tiba-tiba sok bangun sendiri. Berarti awalnya nggak nyaman. Awalnya nggak nyaman, tapi Terus? lama-lama kebiasa. Udah biasa Udah sekarang. biasa. Bagaimana saat kamu masuk ke studio saya? Ada apa? Ayo dong. Bagaimana saat masuk studio Pas saya? masuk studio ngeliat. Ngelihat. Mm-mm. Bagaimana apa yang Ririn lihat? Yang aku lihat sih Rama teh. Ramah. Oke. Ada banyak di sini sayang. Nggak terlalu banyak tapi nggak dikit juga. Nah, emang kalau ngomong sama anak-anak kita kadang-kadang agak puyeng ya. Dia bilang nggak terlalu banyak, nggak terlalu dikit. Nah ini yang namanya yang sedang-sedang saja. Oh, tapi oke kan? Oke. Nggak yang menyeramkan untuk kamu Nggak. ya. Kalau di depan studio saya gimana? Di depan studio Heeh. aman sih teh. Aman Tadi ya? Tadi aku duduk di sofa biasa aja. Oke. Berarti tempat sini masih aman. Aman. Nggak yang ada muka jelek. Enggak. Nah, yang jelek mah biasa kameramen saya doang. Sama kru saya udah, yang lain nggak aman semua. Tapi Ririn, di saat kamu lagi ngelihat bukan seseorang, makhluk. Kita bahas ini makhluk yang wujudnya kan mereka bisa menyerupai apapun itu, suka-suka hatinya mereka. Pertama yang kamu lihat, kayaknya nggak akan pernah kamu mau lihat lagi itu bentuk apa? Kamu benar-benar definisi takut. Definisi takut, aku pernah ngeliat yang penjilat darah haid. Itu aku ngeliatnya dia lidahnya panjang teh. Iya, kalau lidahnya pendek, cadel. Benar. Iya. Terus Itu yang paling serem. ya itu paling serem. Lihat di mana? Di tong sampah, tapi bukan di gang aku. Di mana? Aku waktu itu lagi kerja kelompok. Pulangnya aku boncengan naik motor sama temen aku, terus lewat. Terus aku ngeliat lagi ngacak-ngacak sampah teh. Sedang ngejilat. Ya, terus Ada yang muja berarti daerah situ. Karena dia nggak bisa sembarangan di satu tempat. Kita kalau ngelihat mereka ngejilat pun, kuntilanak biasa bisa ngejilat, tapi bahasanya jarang ya terlihat. Maksudnya jarang kuntilanak yang biasa gitu. Untuk dia ngacak-ngacak ibaratnya sampah atau dia nemuin pembalut gitu. Tapi kalau udah di satu lokasi itu ada yang muja, wih, pagi, siang, sore, malam akan ngelihat. Biasanya sering ngelihat. Terus saat kamu masuk ke rumah kamu atau kamar kamu, apa yang bikin kamu terkejut dan kamu nggak bisa ngebayangin? Contoh, kamu pernah nggak ketemu sama teman kamu yang udah nggak ada atau saudara yang udah nggak ada? saudara nggak, paling temen Mbak. Jadi teman aku itu dia belum lahir teh. Oke. Teman SMP ku, teman semeja itu meninggal gitu. Terus dia tuh kan mau ngambil makanan di Grab, jadi abangnya salah nganter, digantunginnya ke rumah lain gitu. Terus dia nyamperin kan. Nah pas nyamperin tuh ada cewek kayak gini nih kakinya kayak gini. Terus tapi ngeliatin dia aja, terus kata dia gini, aduh gue mau ngambil makanan ke situ, lewatin dia gitu kan. Terus abis itu intinya dia lewat. Nah pas dia mau pergi, terus dia tuh ngomong tapi dalam batin, nggak ngomong kayak kita gini, ngomong kayak sambil gini ya, kamu adanya Pipit ya? Aku temen SMP-nya Pipit gitu. Jadi dia pas ngomong tuh cuman kayak gini aja, alias nggak mau jawab gitu kan. Terus pas lagi makan, aku kaget, dia ngomong gini, Riz, emang lu punya temen SMP yang udah meninggal? Terus aku kaget deh, itu kan udah lama banget gitu kan. Terus ada kataku gitu. Terus tadi dia ada di depan gitu. Terus bilang kayak gini yang tadi gue ceritain gitu kan. Terus tapi dia bibirnya tuh
merah Riz, katanya misalnya agak ngeping kayak gitu, nggak pucet kayak makhluk yang lain gitu kan. Terus aku di situ langsung inget, jadi tuh dulu pas SMP aku tuh pernah kayak kita bawa make up gitu ya, aku misalnya bawa bedak, dia bawa lipstick kayak gitu, terus tuker-tukeran. Terus aku tuh pernah nanya gini sama dia, lu lebih baik pakai bedak gak pakai lipstick, apa pakai lipstick gak pakai bedak gitu kan. Aku cuma nanya gitu, terus dia tuh kayak, ih gue mah lebih baik pakai lipstick nggak pakai bedak biar bibir gue kayak ngepink kayak gitu. Jadi pas dia ngomong bibirnya ini aku langsung keinget ngebalikin ya. iya kayak itu mah si ini dah kayaknya gitu. Terus aku langsung ngambil buku BTS kan teh, terus aku tanya yang ini bukan, kataku gitu. Iya yang ini gitu teh. Terus aku tuh kayak ya Allah itu kan udah lama banget kayak gitu, maksudnya kayak aku nggak tahu kenapa pas dia ngelihat itu makhluk-makhluk itu setiap maghrib itu pasti datang ke dia, mau ada aku mau nggak ada aku kayak gitu ya. Gue selalu samperin dia. Iya pas awal-awal ngelihat tuh misalnya dalam 7 hari tuh 5 hari tuh pasti datang kayak gitu. Terus abis itu bahkan kayak ada anak yang misalnya keguguran gitu kan, kayak lagi main lato-lato gitu teh. Terus tak tok gitu. Terus dia ngomong gini ke dia, aku kesini karena aku tahu kakak bisa lihat gitu. Aku intinya dia tuh kayak keguguran tapi dia tuh nggak dikasih nama, terus Nggak disempurnain. iya cuman kayak dikasih batu kayak maaf ya kayak kucing kayak gitu kan. Terus tapi dia kayak ya udah dia cerita sama aku, terus aku bilang ya udah nanti kalau kesini lagi tunjukin aja di mana, nanti aku tanya misalnya tanya RT kayak atau satpam kayak gitu kan. Baik, aku mikir kalau bisa kita bantu ya bantu, tapi kalau misalnya nggak bisa ya maaf dulu kayak gitu. Tapi kalau Ririn sendiri pernah nggak ngerasa kayak dianggap sama orang lain tuh aneh? Atau ada yang pernah ngomong sama kamu kayak aneh deh lu gitu? Paling ngomongin di belakang teh. Oh, tapi kalau langsung nggak berani? Nggak berani. Oke, gimana nanggepinnya kamu adik kamu gini? Aku tuh kan aku kaget gitu ya, kayak gimana sih cara parenting anak kayak begini gitu kan. Mungkin kalau di luar sana anak-anak yang lain tuh kayak jadi menyendiri, jadi introvert, karena kalau misalnya ngomong kayak halu kali lu kayak gitu. Terus tapi aku tuh nggak pernah kalau misalnya dia cerita dengerin. Aku selalu dengerin, bahkan aku tuh malah cari tahu kayak gitu, dia lihat apa ya kayak gitu-gitu, ini sebutannya apa ya kayak gitu kan. Terus aku jelasin sama dia kayak gitu, jadi dia kalau ada apa-apa cerita ke aku. Intinya cuma satu sikap Pipit dan Ririn, kalau 1 sampai 10 kali dia melihat dan kejadiannya itu real atau nyata, suka benar yang dilihatin dia benar. Tapi di saat usia dia 20 tahun harus dijaga emosionalnya. Karena nanti emosionalnya dia itu yang akan ngembangin si Ririn jadi baik atau buruk. Kadang gini, di saat kita ngelihat makhluk halus atau makhluk yang energinya cukup, kayak contoh nih, selama ini Ririn dapatnya energinya yang belum terlalu besar, tapi kita nggak tahu saat dia benar usianya udah menginjak masanya mau dewasa, energinya makin gede lagi, kan kamu kan pasti punya power energi di dalam kan. Ketemunya yang lebih gede lagi, contoh kayak kamu bisa baca lagi orang yang wah dia lagi mau kena guna-guna nih atau kena santet, itu energi beda loh dengan makhluk-makhluk yang memang dibunuh atau dia memang udah meninggal lama gitu. Ini kalau yang makhluk-makhluk kiriman itu kan energi double double powernya gede banget. Nah itu nanti masuknya takutnya ke emosionalnya Ririn. Jadinya dia semakin mau ikut campur, tapi itu malah nanti membahayakan Ririn. Jadi dari sekarang kalau misalnya memang mau diasah baik, kamu rajin meditasi. Meditasinya gimana nanti saat kamu udah lulus sekolah, masanya udah 17 tahun atau 16 tahun, sudah mulai gejolak kamu tuh yang gak emosional. Kan zaman-zaman sekarang kalau anak-anak usia kamu yang ya gue anak muda gitu ya gue mau kesini ya jangan, terus pendapat kamu mau didengar tapi kamu nggak mau dengerin pendapat orang, itu udah wajar dengan usia kamu. Ya, aku Pipit udah pernah ngerasain kita usia-usia seumuran Ririn, tapi harus kamu yang ngerem itu. Kayak Rin ingat loh, Teteh udah pernah bilang emosi lu karena saya udah pernah ngalamin jadi Ririn, udah ngelewatin itu, udah tahu saat emosi ternyata aku salah orang cerita, akhirnya aku dimasukin ke satu perguruan yang memang ngabisin energi aku. Mereka butuh orang-orang gini, orang yang belajar dengan orang yang memang didapati ilham Tuhan, itu beda.
Kalau orang yang belajar kan memang dia diasah untuk kebuka, dipaksa untuk ngebuka. Tapi kalau Ririn kan yang tidak mau, tidak kepengen, tapi Tuhan kasih gift kamu itu. Gimana caranya manfaatkan sebaik-baiknya. Ini udah manfaat baik untuk banyak orang. Kayak contoh kamu ngasih tahu, kasih dong kesempatan buat jenguk bapaknya, terus atau enggak tolong dong doain, atau enggak kayak kasih semangat tuh ibu lo sayang sama lo makan gitu. Itu manfaat buat banyak orang. Penyampaian yang ibaratnya di dunia lain itu ada satu sekat yang nggak bisa kita untuk interaksi secara mudah, akhirnya lewat Ririn bisa tembus itu. Jadi ini pemanfaatan yang bagus dibandingin kamu ke spiritualis belajar buat ilmu. Aduh jangan deh, nanti jadinya lo nggak semurni ini, nanti ada gesekan yang beda, malah kamu emosional. Nah kalau kalian berdua, kalau Pipit sama Ririn punya teman goib? Ada dia. Satu-satu dulu, Pipit. Kak Pipit bentuknya kayak gimana? Aku sih kan diceritain aja ya Teh. Jadi kadang itu kita ngobrol bertiga, tapi nggak sering datang. Kayak misalnya mungkin 3 minggu sekali, sebulan sekali gitu. Tapi positif. Kadang kita tuh malah diingetin Teh. Misalnya kayak lagi besok harus puasa ini ya Rajab kalau nggak salah kayak gitu. Terus kita kayak cek tanggalan, oh iya gitu. Pokoknya baik. Yang gitu. positif lah. Iya. Kalau Ririn? Sama, aku sama? cerita aku Mbak Pipit. Iya, jadi kita ngobrol bertiga sama itu gitu. Bentuknya apa dia, Rin? Cowok. Bentuknya cowok. Usianya? 30-an ya. Ganteng. Bukan temen sih. Oh bukan teman ya? Lebih ke keluarga kalian. Iya. Jadi mereka masa mudanya ya kayak gitu. Kayak saya ada kejadian satu, saya ngelihat perempuan cantik banget. Cantik, rambutnya panjang, ya gadis desa gitu. Cuma nggak mau ngobrol begini sama saya. Tapi kalau setiap saya lagi sedih saat itu, saat masih umur SMP kelas 1, kelas 2 lah, itu dia datang. Nah saat saya pulang ke kampung papa saya, saat itu papa saya masih hidup, saya diceritain cerita. Nah om saya ada satu album ngelihat, saya nggak ngasih tahu papa saya. Oh berarti ininya nenek saya. Tapi pas mudanya, cuma gitu. dikasih ingat kalau dia itu ada gitu. Nah Yeah. kalau kayak gini nih yang kamu lihat itu dari keluarga kamu, beda sama yang saya temuin dan itu jadi teman kecil saya sampai akhirnya jadi teman kecil anak saya. Jadinya tetap jadi dia tetap kayak lu nggak gede-gede gitu, dari gua kecil sampai gua udah gede sampai gua punya anak, bahasanya tuh setan kecil mulu segitu-gitu aja. Dan sekarang jadi teman anak saya. Mungkin kalau Cia nggak akan saya tutup sebelum dia bilang aku risih. Sekarang dibiarkan aja. Nah kalau untuk waktu sekarang nih, kan ini udah masuk 15 tahun, berarti udah hampir setahun lebih ya. Kamu ngalamin penglihatan yang luar biasa dibandingin teman-teman kali. Ya teman-teman Ririn tuh nggak mungkin deh ada dari 100 mungkin cuma 5 orang termasuk Ririn gitu, nggak semuanya bisa kayak Ririn. Mau dilanjutin apa mau ditutup nak? Mau dilanjutin aja. Dilanjutin. Apa kedepannya yang mau Ririn lakuin buat diri kamu? Mau nolong banyak orang sih. Bagus. Itu yang dimulai dulu, hatinya niat mau nolongin. Terus yang kedua, Ririn harus sehat. Iya. Karena dasarnya gini, kalau kayak saya lagi ngelihat tapi badan saya lagi nggak fit, terus semua badan jadi ikut sakit. Pasti Ririn ngerasain kalau abis ngeliatin mereka tuh agak capek. Apalagi kalau abis ngobrol. Walaupun ngobrolnya cuma sedikit aja kayak, aduh, udah. Ada satu helaan nafas kita kayak, kok badan gue agak beda gitu. Tambah lagi tabrakan kamu itu beda. Kalau fasenya Teteh kan udah ngobatin nih yang energinya double. Saat saya seumuran kamu cuma ngeliatin banyak makhluk, saya cuma mikirnya cuma satu, kok mereka wujudnya beda-beda ya. Ada yang matanya begini, benar nggak? Ada kulitnya begini, ada yang gini, ada yang gini. Tapi di saat saya udah fasenya ngeliat ke dunia spiritualis, ngeliat orang kirim-kiriman, itu bentuknya semua di luar nalar. Yang benar-benar ya matanya aja beda, kepalanya beda, palanya bentuknya beda, badannya beda. Terus mereka semua tujuannya kayak ngabisin sari yang ada di jantung, di rahim, di ini. Nah, itu beda-beda. Sebelum kamu nyampe ke sana, siapin dulu mentalnya. Ririn harus sehat. Ibadahnya dicakepin.
Kalau Kak Pipitnya nasehatin jangan kesinggung. Kalau Ririn tidak suka ceritain. Karena ada satu makhluk yang sangat jagain Ririn. Walaupun ini kakakmu, kalau kamu sakit hati ngucap gak enak, kakakmu nanti kenapa-napa. Iya. Oke. Oke. Kayak contoh saya gak suka nih hari ini sama Pipit. Karena Pipit lagi marah-marahin gue. Padahal gue yang salah. Tapi kesel aja gue nih sama dia. Bahasanya nyelekit banget sih lu nasihatin gue. Makhluk tuh gak ngerti. Dia tidak ada toleransi. Kalau dia sistem yang ngejagain, kadang-kadang kamu tiba-tiba kena korek, jatuh gitu. Nah itu kita jaga. Jangan sampai asal ucap, jangan sampai asal nyumpahin ya. Ririn gak boleh kayak aku. Emosional kamu harus lebih baik lagi. Nah tapi salah satu dari kalian pernah kesurupan? Dia pernah sih. Tapi kalau depan aku nggak pernah teh. Loh? Kesurupannya 2 kali di sekolah. Yang pertama dia cerita nih sama sama guru agama kali ya. Terus abis itu guru agamanya tuh mungkin kayak yaudah Bapak coba tutup karena takutnya kamu terganggu kayak gitu. Nah terus pas coba ketutup, terus dia tuh ternyata kesurupan cewek. Terus intinya nggak boleh ditutup kayak gitu. Bahkan kayak maaf ya kayak nendang gitu teh. Tapi kan yang orang-orang lihat kayak, kok murid nendang guru ya kayak gitu kan. Terus abis itu, tapi mereka kan taunya itu. Nah pas udah kejadian itu, padahal dia nggak pernah ikut bela diri kan. Terus pas udah kejadian itu, Pak Ustadz itu guru agamanya gitu kayak, oh ya ini mungkin ada yang ini kayak gitu. Nah itu kayak tadi aku bilang, kalau Ririn lagi kesel sama kakaknya, sama orang lain, coba tahan emosi dulu, diatur. Pelan-pelan aja nggak apa-apa kok. Apalagi kalau saya lebih ke keluarga ya Rin, kayak kakakmu lagi nasihatin, kan kita kadang-kadang capek pulang sekolah, terus dimarahin kayak belum makan apa. Jangan asal ngucap, karena kalau marahnya Ririn, mereka ada salah satu pasti yang kesinggung gitu. Tapi kalau Ririn saat kesurupan tadi dipegang sama guru agama ngerasain? Nggak ngerasain. Nggak ngerasain apa-apa. Oke, bagus, full. Berarti dia memang lebihnya otodidak. Ibaratnya memang gift dari Tuhan yang dikasih, tapi udah dapet kisi-kisi dari 1 tahun sebelum terjadi, ya. Kita nggak tahu Allahu alam itu kakek-kakek siapa, entah malaikat, ya, entah keluarga kamu yang sudah nggak ada. Pokoknya jadikan apapun yang Ririn punya, gift dari Tuhan itu jauh lebih baik dibandingin yang aku punya. Kamu harus lebih bagus lagi karena generasinya udah beda. Kalau Teteh dulu ngerasain punya tapi yang ngedukung saya cuma papa. Karena kalau cerita apapun papa kayak mengiyakan. Bener yang dilakuin kamu sebagai kakak ibaratnya gitu. Nah sama kayak sahabat misis di rumah kayak punya ponakan, punya anak, punya teman sama kayak Ririn punya kelebihan yang mungkin kalau di mata sisi orang yang nggak ngerti itu dibilang halusinasi, imajinasi. Tolong jangan dijudge dulu, ya. Kalian kalau ngejudge orang namanya jatuhin mental orang. Itu yang bikin sakit psikis, sakit mental tuh karena dikit-dikit ngomong dijudge, dikit-dikit ngomong dikatain, dikit-dikit ngomong disangkal. Nah. Kalau apa yang diliatin sama orang itu, coba dengerin. Kalau memang nggak tahu wujudnya kayak gimana, nggak ngerti, suruh ke yang ngerti. Nah kalau kita nggak ngerti, jangan, halah lu ngeliatin apaan, nggak ada, gua nggak ngeliat. Ya biji mata lu nggak dikasih lihat emang bukan pilihan. Emang nggak bisa mau gimana, bener nggak? Ya kan kalau udah kagak bisa ngeliat, maki-maki, marah-marah, ya kan? Nah itu kan jatuhnya nyakitin kita. Setidaknya menghargai, kalau memang tidak ngerti kasih ke orang yang mengerti, ya. Bukannya, ini namanya Teteh pembodohan, mendukung orang-orang yang bisa melihat goib atau enggak. Lah gue kagak nyuruh dia bisa ngeliat goib apa enggak, lah dia datang dia ceritain, bener nggak? Setidaknya apa? Kita menghargai. Ya bukan kalau mendukung, saya mendukung banget Ririn. Lebih baik dia ngeliat setan dibanding dia ngeliat teman-temannya yang kayak setan. Bukan begitu Ririn? Iya, benar. Mendingan ngeliat sekalian langsung setan, ya kan? Kita punya teman banyak yang kayak setan, ya kan? Datang-datang ada kali gope gitu ya kan? Itu setan banget itu. Nah, jadi buat sahabat misi semuanya, segala sesuatu yang ada kita lihat pakai mata telanjang ataupun tidak ngelihat, tolong banget. Kita bisa saling menghargai. Karena kayak contoh
Pipit mungkin bisa masak, saya nggak mungkin dong saya dihina. Lu perempuan nggak bisa masak, ya kan? Ada perempuan yang tidak bisa pakai sepatu hak, ada yang bisa. Nah kan masa iya dari perbedaan begitu langsung dijudge. Kayak saya bisa melihat, kalian tidak bisa melihat yang makhluk astral, nggak ngerti, skeptis, bodoh amat ya. Itu urusan kalian dengan hobi kalian, dengan yang kalian sukai, dengan yang kalian pahami. Saya akan menyukai dan memahami apa yang kita suka. Benar nggak? Benar. Itu cuma pilihan. Kalian mau terima dia satu anak indigo atau bukan, itu hak kalian. Yang penting hak dia untuk memakai seluruh dari kepala, kaki, panca inderanya sampai indera keenamnya, itu dia gunakan dengan kebaikan kok. Bukan untuk nyakitin orang, bukan untuk merugikan orang. Jadi intinya cuma satu. Kalau punya teman, ada punya kelebihan, jangan dihina. Tanyain, ya kali aja dia punya nomor, ya kan, pasang di Hongkong. Saya gede banget nih, banyak banget chat monat nih ya, udah dihapusin teman-teman. Bukan saya kagak mau, saya udah ngapusin. Biarin bodo amat, capek. Dah, pokoknya itu kalian semuanya harus saling menghargai satu dengan yang lainnya. Terima kasih buat Riri. Iya. Terima kasih buat Iya, Pipi. Teh. Semua komen-komen kalian itu berguna buat saya dan ambil sisi baiknya dari masalah hidupnya Ririn yang tadinya sangat-sangat mengganggu. Ternyata dia asik juga bertemu dengan banyak makhluk karena punya ini sendiri kan, ada kepuasan sendiri kan. Iya. Kalau sudah membantu mereka atau setidaknya yang mereka ucapkan kita sampaikan enak kan. Happy. Nah, itu gunanya saya kalau lagi ke narasumber. Kalau narasumber lagi nanyain dan menceritakan keluhannya mereka, terus tiba-tiba, kenapa gunanya mau podcast pengen nanya sama Teteh? Ini tuh mimpi ini bener nggak sih? Kalau konsultasi kan belum sempet nih, ya udah duduk bareng gini. Nah itu gunanya saya. Tiba-tiba muncul dah tuh di sampingnya, ngasih tahu, ngerti nggak Rin? Ngasih tahu ke saya nih. Oh ini ceritanya gue begini, gini. Baru saya sampein. Dan makan gue mah dapet bocoran dari setan. Katanya mana sama setan, biarin. Kru saya udah kayak setan semuanya. Deh, pokoknya intinya cuma satu, terima kasih. Jangan lupa hubungi ke admin-admin saya. Ada yang buat jadi narasumber silakan hubungin. Yang mau konsultasi silakan hubungin. Sekali lagi pokoknya mas saya di akhir saya kasih tahu GTA jangan lupa nonton game tempat angker. Terima kasih. Assalamualaikum. Terima kasih. Terima kasih, Teh.